Jelang putusan Mahkamah Konstitusi besok, Surya Paloh dan Pak Jokowi bertemu. Momentum itu diabadikan, disebarkan agar banyak orang tahu oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syahroani. Membahas apakah mereka berdua dan apakah ngaruhnya kepada putusan MK. Apakah Surya Paloh sudah membayangkan kekalahan kubu 01 di Mahkamah Konstitusi sehingga diperlukannya merapat ke yang menang atau apa? Tentu kalau diabadikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem ini bukan tanpa alasan. Apakah pasti ada kaitannya dengan politik? Seorang politisi yang menyebarkan aktivitasnya bersama politisi yang lain tentu pasti ada tujuan politik meskipun di acara yang bukan politik. Gitu ya. Coba kita baca nih pertemuan Pak Jokowi dengan Surya Paloh. Elit Nasdem unggah momen Jokowi dan Paloh ngobrol akrab di acara nikahan. Hari ini ya, tanggal 21 April 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi besok tanggal 22 April 2024. Presiden Jokowi sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Belum lama ini, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Syahroani mengungkapkan isi obrolan mereka. Apakah isinya? Momen pertemuan Jokowi dan Paloh diunggah Syahroani di akun Instagram resminya seperti dilihat pada hari Minggu tanggal 21 bulan 4 2024. Dalam sebuah video Jokowi berbincang hangat dengan Paloh. Kenapa diunggahnya harus hari ini? Sementara besok putusan Mahkamah Konstitusi. Satu kali lagi, tentu seorang politisi yang menyebarkan aktivitas politiknya bersama tokoh politik yang lain pasti ada tujuan politik, saudara ya. Mereka terlihat mengobrol sembari tertawa dan saling menepuk bahu. Tampak Syahroani dan Menteri BUMN Erick Thohir berada di sekeliling mereka. Syahroani menyebut pertemuan itu saat acara pernikahan putri dari Ketua MPR sekaligus Waketum Golkar Bambang Susatyo, Bamsud ya. Benar, di acara akan nikah anaknya Pak Bamsud, kata Syahroani. Syahroani mengatakan Jokowi dan Paloh sekedar mengobrol ringan. Dia mengungkapkan Jokowi bercerita tak bisa menikmati makanan hidangan di acara lantaran jadwal yang sangat padat. Kemarin bercandaan tentang makanan enak yang Pak Jokowi enggak bisa makan karena waktunya beliau sangat padat. Jadi Pak Surya bercandain Pak Presiden, ayo Pak Presiden makan dulu, ini makanan enak semuanya. Ujar dia. Satu kali lagi diunggah di hari ini yang besok Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan 01 dan 03 tentu pasti ada tujuan politik. Dan kita tahu sama-sama beberapa statement dari kubu 01. Ada dari PKS, elit PKS yang mengatakan bahwa partai yang tergabung dalam koalisi perubahan itu sudah pecah. Artinya apa? Ya, koalisi perubahan hanya sebatas nama. Ya, sekarang bukan lagi perubahan, tapi perlubahan. Beda ya. Ada perubahan, ada perlubahan. Kalau kata Julvan Lindan itu kan, ini bukan koalisi perubahan, tapi koalisi perlubahan. Catat baik-baik para pendukung Anies Baswedan yang fanatik buta terhadap proses pemilu ini, yang seolah Anies menang adalah wajib, Anies kalah adalah dosa.
Ya, Anda harus sadar, para elit politik, pendukung, pengusung Anies Rashid Baswedan juga sudah banyak yang merapat kok. Nasdem itu mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak, sudah mulai ada sinyal-sinyal merapat ke yang menang, ke 02, ke Pak Prabowo. Maka sangat bodoh sekali bila kalian yang bukan dari pengusung, hanya sekedar pendukung atau tim Hore 01, Anda habiskan semua energi Anda untuk turun ke jalanan, mengutuk sana sini, berbicara yang sangat tidak pantas, ngancam sana sini demi untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan. Seolah dengan kalian turun ke jalan, ngamuk-ngamuk di jalanan, mengintervensi Mahkamah Konstitusi, itu akan merubah. Enggak. Anda jangan bermimpi seperti itu ya. MK tidak sebodoh yang kalian bayangkan. Kenapa elit Partai Nasdem itu sampai mengunggah pertemuan Pak Jokowi dengan Surya Paloh? Mereka sudah membayangkan, mereka sudah membaca bagaimana putusan MK besok. Mereka sangat pesimis gugatan 01 akan dikabulkan, sehingga ancang-ancang sedari dulu Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Surya Paloh memberikan karpet merah kepada Prabowo. Hari ini Sahroni mengunggah momentum pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Itu dalam rangka, dalam upaya lamaran atau PDKT, ya, PDKT. Supaya apa? Supaya nanti bila putusan MK sudah keluar, Nasdem itu diajak gabung koalisi Pak Prabowo Gibran. Itu. Mereka sudah sampai ke kesadaran itu. Elit partai politik yang punya kewenangan untuk mengusung capres sudah nyampe ke titik kesadaran itu. Nah, kalian sebagai masyarakat yang tidak punya kewenangan untuk mengusung capres, bebeakan. Ini kan kebodohan yang sempurna, ketololan yang sempurna. Satu kali lagi, jangan kau habiskan energi Anda untuk ditumpahkan di jalanan untuk supaya Anies menang. Jangan. Kalian hanya menjadi korban. Kalian hanya menjadi korban. Jangan jerumuskan diri kalian untuk menjadi korban politik. Jangan. Sayanglah. Saya punya kewajiban untuk terus menyadarkan masyarakat yang masih fanatik Buddha. Masih banyak pendukung-pendukung Anies itu yang fanatiknya luar biasa. Salah satu alasannya, kalau saya cek, kalau saya teliti, kalau saya amati, gara-gara isu dulu ketika kampanye menganggap seolah Anies adalah manusia suci, yang kalau Anies nggak menang Indonesia akan hancur, dunia akan remuk dan lain sebagainya. Ini masalahnya. Dibumbui dengan narasi-narasi agama seolah Anies manusia yang pembawa panji Rasulullah. Sampai ada yang mengatakan Anies adalah Imam Mahdi. Ketika demo di Jakarta itu dibarengi dengan ribuan malaikat, jutaan malaikat. Narasi-narasi seperti ini yang kemudian menjadi bumbu penyedap kekacauan berpikir masyarakat yang ikut percaya terhadap narasi-narasi itu. Maka satu kali lagi kita punya kewajiban untuk mentransfer kesadaran ini. Jangan kau anggap Anies manusia suci. Dia manusia biasa. Santai aja. Indonesia akan baik-baik saja kalaupun Anies tidak mimpin. Jangan menganggap Indonesia akan hancur.
Jangan bullshit ngomong demi anak cucu kita. Jangan. Anda sudah menipu masyarakat namanya. Jangan terprovokasi pula dengan yang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Indonesia seolah akan hancur bila Anies nggak jadi presiden. Jangan. Ini politik. Ya, ini hanya sekedar politik. 5 tahun sekali. Kalau kalah, ya terima kekalahan. Masih ada momentum-momentum yang lain di depan mata kita. Ya, 5 tahun ke depan masih ada pilpres lagi. Nyalon lagi. Kalau merasa pede, pengikutnya banyak. Ya, sesimpel itu. Ya, ada kecurangan kan sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Serahkan semuanya ke MK. Jangan tekan-tekan MK. Jangan intervensi MK. Jangan mensupport dengan turun ke jalanan. Itu bukan mensupport, mengganggu itu namanya. Bukan memberikan energi positif, tapi mentransfer energi negatif. Kalau Anda turun ke jalanan, membuat huru-hara, bentrok yang terjadi pada akhirnya. Dan itu nggak sehat, saudara. Dan kalian sebagai masyarakat jangan mau seperti itu kan. Jadikan pion untuk ribut di jalanan. Jangan mau. Elit politik itu enak aja. Ya, pakai kursi ngopi, ente yang jadi korban. Masyarakat kecil yang nggak tahu apa-apa, yang tidak sama sekali disandarkan pada kepentingan politik bergeraknya. Nah, kalian yang jadi korban. Jangan mau jadi alat seperti itu. Jangan mau. Ya, terima putusan MK besok. Jangan lagi ada huru-hara. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.